Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merbot baru. Oh, Aksol. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni halaman 30. Kemarin halaman 29-nya kita bicara tentang syarat wajib Jumat. Yang kemarin adalah wasara itu wujubil Jum'ati sab'atu asya'a. Itu yang kemarin. Ya, yang kemarin dan syarat-syarat wajibnya salat Jumat ada 7 perkara. Mungkin bisa dilihat kitabnya pada halaman 30, yakni wasara itu fa'liha salah satu, yakni dan syarat-syarat mengerjakan Jumat ada 3 macam. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Fauzi sudah ketemu? Ketemu siapa? Oh, ketemu itu. Kemarin ada ya? Kemarin. Jakat. Oke ya, kita mulai ya. Perhatikan itunya, kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaraitu dan syarat-syarat. Syarat itu ini adalah jamak. Ya. Wasyaraitu fa'liha dan syarat-syarat mengerjakan Jumat salah satu ada 3 macam. Antakunal baladu misran au qaryatan. Yang pertama harus ada negara tempat mendirikan Jumat itu di kota au qaryatan atau di perkampungan. Wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ati. Yang kedua harus ada bilangannya para jamaah 40 orang dari ahli Jumat, dari ahli wajib Jumat. Wa ayyakunal waktu bakian. Yang ketiga harus ada waktunya masih tetap ada. Fa in kharajal waktu, maka jika sudah keluar waktu zuhur au udimatis surutu atau tidak ada syarat-syaratnya suliyat zuhran, maka dia lakukan sholat itu dengan sholat zuhur. Waktunya udah habis, ya, syaratnya sudah tidak terpenuhi. Misalnya nggak ada 40 orang yang ahli Jumat, maka diganti tetap melaksanakan sholat zuhur. Mau diulangin lagi kagak? Mau diulangin lagi nggak? Diulangin. Kalau diulangin nanti biar paham. Ya, jadi kalian setelah ini mungkin bisa bermuzakarah. Biasakan muzakarah antar sesama teman. Kalau di pondok tuh biasa begitu muzakarah kitab. Artinya bahwa untuk melatih alam pikiran kita mengenai ilmu yang baru kita bahas. Diulangi lagi ya. Kalau ada memang di antara kalian yang punya kitabnya boleh, yang punya kitabnya pun seperti yang kemarin boleh dibawa. Ya, boleh dibawa. Kita ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
wa syaraitu fa'liha, dan syarat-syarat mengerjakan Jumat. Jumatnya mana Pak Ustadz? H. Ya, H itu domir gaib daripada Jumat. Wa syaraitu fa'liha, dan syarat-syarat mengerjakan Jumat salasatun, ada 3 macam. Antakunal baladu misran au qaryatan. Yang pertama, harus ada negara tempat mendirikan Jumat itu misran, kota. Au qaryatan, atau di perkampungan, qaryah. Wa ayyakunal adad. Tadi ada yang baca salat husbul watonnya. Waton itu negara. Tadi selawatan siapa yang husbul waton? Waton itu negara. Balad itu negeri. Tapi kalau seandainya qaryah itu adalah perkampungan. Wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ati. Yang kedua, harus ada bilangannya para jamaah 40 orang min ahlil jum'ati, dari ahli wajib Jumat. Ada 40 orang, tapi campur sama perempuan. Nah, kemarin kan wajibnya adalah az-zukuru, laki-laki. Jadi yang maksud ahli Jumat itu laki-laki 40 orang. Wa ayyakunal waktu baqiyan. Yang ketiga, harus ada waktunya masih tetap ada, masih tersisa, masih tetap ada. Fa in kharajal waktu, maka jika sudah keluar waktu, kharaja. Fa in kharajal waktu, maka jika sudah keluar waktu zuhur, au udimatis surutu, atau tidak ada syarat-syaratnya, suliyat zuhran, maka dia lakukanlah sholat itu dengan sholat zuhur. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita akan coba lihat dalilnya. Kenapa kita harus pakai dalil? Karena seluruh aktivitas ibadah kita harus mempunyai dasar, baik itu dalil Quran maupun dalil hadis. Kalau di dalam kitab yang ini memang tidak ada dalil. Ya, ini disebut kitab kuning walaupun putih. Kalau kalian pernah di pondok pesantren malah kitabnya bisa dicabut-cabut per lembar. Itu memang tidak ada dalil. Karena apa? Karena para ulama ingin umat Islam, kalau ini disediakan ibarat orang makan, tinggal makan, nggak perlu nanam padi, nggak perlu ngegarap sawah, nggak perlu ngasih pupuk dan lain sebagainya, nggak perlu nyangkul, gitu ya. Jadi tinggal saja menerima, membaca apa yang menjadi ketentuan kitab ini. Dalilnya ada, tapi dalam kitab yang lain. Ya, ada tapi dalam kitab yang lain. Sok aya nu nyinyir. Suka ada nyinyir kalau di pondok itu kan kitabnya selembaran-selembaran, dipikir kitab belum jadi. Padahal memang begitu. Kita ngalap barokah dari para ulama-ulama terdahulu. Nah, yang kalau saya miliki ini adalah sudah komputerisasi dan sudah dijilid. Jadi, oleh karena itu untuk menghindari persepsi yang kurang baik, maka sengaja kita bahas masalah dalilnya. Dalil daripada 3 perkara tadi tertuang di dalam hadis
Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu fi'liha, dan syarat mengerjakan Jumat salah satun ada tiga syarat. Antakunal baladu, bahwa ada negeri itu. Al balad isim ma'rifah. Antakunal baladu, bahwa ada negara itu atau negeri itu, misron au qaryatan, adalah kota atau perkampungan atau pedesaan. Dalilnya adalah karena Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat Jumat kecuali demikianlah keadaannya. Pada masa itu terdapat banyak kabilah Arab yang mukim di sekitar Madinah, dan mereka tidak pernah mendirikan Jumat. Rasulullah SAW pun tidak memerintahkan mereka mendirikan Jumat. Jadi banyak tuh, ada kabilah ada kabilah anu di sekitar kota Madinah. Tetapi beliau Kanjeng Nabi Muhammad tidak memerintahkan, dan juga kabilah-kabilah saat itu tidak pernah menjalankan Jumat di kabilah-kabilah tersebut. Jadi dasarnya ini, mengapa pengarang kitab bahwa mengemukakan Jumat itu harus berada di perkotaan atau perkampungan. Kota atau al-misru adalah suatu tempat yang didiami orang banyak, dan di situ terdapat pasar, pemimpin, dan kodi. Kodi itu apa? Hakim. Jadi itu ada yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan kota adalah di situ ada pasar, tempat orang melakukan jual beli, orang banyak. Di situ juga ada pusat pemerintahan. Di situ juga ada kodi, yaitu hakim. Kemudian wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jum'at, dan bahwa ada al-adadu bilangan arba'ina 40 min ahli jum'ah, daripada ahlul jum'ah. Jadi sekali lagi bahwa berdasarkan kitab ini dan biasa yang mungkin terjadi di lingkungan kita, minimal Jumat itu 40 orang. Minimal Jumat itu 40 orang. Walaupun ada dalam mazhab yang lain enggak sampai 40. Seperti Imam Malik boleh melakukan Jumat dengan 20 atau 30 orang. Tapi Imam Syafi'i dan pengikutnya mensyaratkan bahwa Jumat tersebut minimal 40 orang min ahli Jum'ah, daripada ahli Jumat. Ahli Jumat salah satunya adalah mukim. Jadi orang yang mukim itu harus 40 orang. Di sini ada Nurul Iman juga lebih 40 orang mukim. Orang mukim adalah orang yang bertempat tinggal di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada bilangan 40 daripada ahlul Jumat, yaitu orang-orang yang terdapat padanya syarat-syarat wajib sholat Jumat. Dasar disyaratkannya jumlah bilangan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Al-Baihaqi radhiyallahu anhu dari Jabir. Mudah-mudahan Allah ridho kepada Jabir. Jabir ini adalah sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madoti sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fawqa zalika jumu'atan. Sunnah telah berlaku bahwa di setiap 40 orang atau lebih, fauqa zalika, lebih daripada 40 orang, ada Jumat.
Jadi sunnahnya sudah berlaku 40 orang atau lebih, bahwasanya Jumat itu harus diadakan. Kemudian dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha kepada Ka'ab bin Malik. Sesungguhnya orang yang pertama kali menghimpun jamaah adalah As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu, dan jumlah jamaah saat itu 40 orang. Inilah yang akhirnya menjadi dasar bahwa menurut kitab ini jumlah 40 orang adalah jumlah minimal untuk melakukan sholat Jumat. Wa ayyakunal waktu bakian, dan bahwa ada waktu itu bakian, ada tetap ada. Jadi nggak boleh keluar waktunya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, kunna nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata, kunna nusollir jum'ata. Jadi kalau kita bicara masalah nahu sorofnya, kenapa bacanya pakai jum'ata? Karena jum'ata itu menjadi maf'ul, objek kalau kita bilang bahasa Indonesianya. Fa'ilnya siapa? Nusolli, kami. Fa'il itu adalah yang melakukan pekerjaan sholat. Makanya dikemukakan kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata summa nansarifu wa laysa lil hitani zillun nastazillu fihi. Kami salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berpaling, tidak ada bayangan di dinding yang dapat kami pakai untuk berlindung dari panasnya matahari. Ini kapan nih? Kira-kira pas waktu zuhur. Jadi kalau aksal ini ada bangunan nih, katakan tidak beratap. Kalau waktu zuhur itu nggak ada bayangan di dinding karena pas banget di tengah-tengah siang, di tengah-tengah langit. Jadi cup matahari begitu, ya. Jadi kalau kita lihat hadis ini memberikan isyarat, memberikan indikasi bahwa Jumat itu dilakukan waktu zuhur. Sama seperti kita sekarang. Jadi sebelum waktu zawal, ya, sebelum waktunya bergeser, istiwa nggak boleh waktu zuhur, belum waktu zuhur. Istiwa itu adalah waktu matahari berada di tengah-tengah langit. Geser sedikit udah waktu zawal ke arah barat, set. Nah baru masuk waktu zuhur. Dan saat itu pun memang gak kelihatan, gak ada bayangan di dinding. Jadi disyaratkan bahwa hadis ini, kami sholat Jumat bersama Rasulullah SAW, lalu kami berpaling, ya. Tidak ada bayangan di dinding yang dapat kami pakai untuk berlindung. Pengen berlindung, panas kan, namanya juga di daerah Arab kan panas. Dia pengen berlindung di bawah bayangan tembok, nggak taunya tidak ada. Dan ini memberikan indikasi bahwa Jumat itu dilakukan waktu zuhur, seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian dan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim pula dari Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sa'ad radhiyallahu anhu, makuna nukilu wala nataghadda illa ba'dal jumu'ati. Kami tidak berkailulah dan juga tidak makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Apa itu kailulah? Tidur. Siapa yang ngomong tadi itu? Yang bilang tidur sampai kailulah. Tunggu, tanya jawabnya nanti dulu.
Jadi kailulah kalau biasa kalau orang pondok itu sama kiai itu jam 11 tidur, istirahat, jam 11 siang. Sampai waktu itu kailulah. Jadi kailulah adalah tidur siang hari untuk istirahat. Yang seperti yang tadi saya tanya, saya kemukakan. Tidurnya jam 11 siang. Nanti Jumat zuhur dia bangun. Hadirin, kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa Jumat tidak dilaksanakan kecuali pada waktu zuhur, bahkan pada waktu awal zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kharajal waktu, maka jika sudah keluar waktu, kharaja fi'il madi, makanya sudah keluar. Fa in kharaja, maka jika sudah keluar opo al waktu, maka jika sudah keluar waktu itu, waktu zuhur, au udimatis surutu, atau tidak adanya syarat Jumat, suliyatiz zuhran, maka suliyat zuhran, maka dilaksanakanlah sholat zuhur. Waktunya udah keluar, udah nggak ada. Kemudian nggak ada lagi syarat-syarat yang bisa dipenuhi untuk melakukan sholat Jumat, maka dilakukanlah sholat zuhur. Hadirin, inilah yang kita bahas. Ini baru dalil, belum masuk ke dalam syarah. Karena memang mungkin ada tanya jawab. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.